Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-64. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Min jahlil muridi, termasuk kebodohan seorang murid. Murid itu adalah orang yang rindu untuk menuju Allah, mencari ridha Allah. Perindu, orang yang merindukan ridha Allah dan dia lagi menempuh jalan menuju ridha Allah. Kita ini berusaha dan ibadah, melakukan kebaikan, mencari ridha Allah, namanya murid. Cuman biasanya murid ini juga berlaku dalam dunia tarekah. Kalau kita berguru kepada seorang guru, akan dibimbing kepada Allah, maka kita adalah murid. Dan istilah murid itu khusus di dalam kemuliaan menuju kepada Allah. Cuman di Indonesia menjadi umum, namanya murid. Sama, secara lafaz maknanya sama. Murid adalah murid. Al-murid dari bahasa Arab. Murid adalah seorang murid dalam bimbingan seorang guru yang ingin berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya murid. Kita semua murid saat ini karena kita rindu menuju kepada Allah. Kita beribadah, kita berzikir, kita melakukan kebaikan, ingin mendapatkan ridha Allah. Disebutkan min jahlil murid, termasuk kebodohan seorang murid. Seorang perindu ridha Allah, seorang pencari ridha Allah. Kebodohan seorang pencari ridha Allah adalah ayyusi al-adaba. Dalam keadaan dia tidak beradab kepada Allah, banyak maksiat. Fatu'akhkharul uqubatu, dan ternyata hukuman dari Allah ditunda. Anhu, dari orang tersebut, tidak ditimpakan kepada hamba tersebut musibah. Fayaqulu, ternyata orang tersebut malah berkata, "Lau kana hadza." Kalau memang ini adalah su'a adabin, memang sebuah kemaksiatan, su'ul adab, kurang ajar, lakuti al-imdadu, niscaya segala karunia-karunia ini akan diputus oleh Allah. Imdad itu karunia yang sifatnya maknawi. Bahkan bisa kita maknai juga di sini nanti adalah karunia-karunia sifatnya bukan maknawi, zahir, kekayaan dan sebagainya. Kebodohan ini, kebodohan seorang pencari ridha Allah adalah di saat dia dalam keadaan maksiat, kok masih terus karunia itu mengalir dan mengalir dan mengalir. Sudah begitu dia merasa bahasanya, kalau memang saya ini dianggap berdosa oleh Allah, niscaya aku tidak punya kemuliaan karomat seperti itu. Maka kebodohan dia itu. Wa ujabal ib'ad. Dan kalau memang yang aku lakukan ini memang salah, kalau memang aku orang jelek, niscaya aku akan jauh daripada kemuliaan-kemuliaan yang aku dapat saat ini. Jadi begini, ini adalah teguran untuk kita semuanya agar waspada. Secara maknawi begini, jika ada seseorang yang ternyata dia diberi oleh Allah dengan bermacam karamat, mulai dari doanya dikabul, banyak kemudahan yang Allah berikan kepada dia, akan tapi sementara di sisi lain dia adalah bermaksiat, hati-hati. Atau zahir, diberi kekayaan, melimpah, kemudahan, tapi dia kok bermaksiat. Kemudian setelah itu dia nggak sadar, malah berkata begini, memang saya ini sudah orang benar, ahli surga, orang mulia. Kalau memang saya orang jelek, nggak mungkin saya mendapatkan kayak begini nih. Sombong dia. Waspada, di antara kita seperti itu nggak sadar. Yang menempatkan dirinya di makom kemuliaan sebagai seorang syekh, guru, dikeramatkan oleh muridnya, dikagumi oleh muridnya, diyakini kalau punya karamah, dan bahkan mungkin keluar sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, sementara dia dalam kemaksiatan. Maka sungguh tertipu dia dan sungguh bodoh dia. Kalaupun demikian dia masih merasa dia adalah waliullah, dia punya karamah, tapi dia maksiat. Sudah begitu berkata, kalau memang saya orang jelek, gak mungkin aku punya karamah. Maka dia orang yang paling bodoh. Sementara para kekasih Allah, lihat, para kekasih Allah, para wali-wali yang sesungguhnya, di saat diberi oleh Allah karamah, karamah itu macam-macam.
Apakah selama ini karomah kita dengar bisa melipat bumi berjalan dengan cepat atau macam-macam sesuatu yang luar biasa? Kalau ada para kekasih Allah, waliullah, saat itu ditampakkan padanya karamah sesuatu yang mulia, mereka menangis. Langsung koreksi ke dalam dirinya, aku banyak dosa kok aku punya kemuliaan semacam ini. Apakah aku pantas nangis ya Allah? Apakah ini ujian atau karomat yang sesungguhnya? Coba. Kekasih Allah, dia dalam keadaan mendapatkan karamah, menangis dia. Takut. Karena dia merasa tidak pantas mendapatkan itu semuanya. Tiba-tiba mengatakan begini jadi, ini jadi. Semuanya kok jadi. Pergi ke Mekah bisa ngelipat bumi. Satu sisi seolah-olah itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi bagi seorang waliullah adalah beban. Dan dia selalu koreksi. Apakah aku pantas diberi oleh Allah semacam ini? Apakah aku pantas diberi Allah kemuliaan semacam ini? Padahal dia orang mulia. Sehingga para kekasih Allah itu menyembunyikan karamahnya yang Allah berikan kepada wali tersebut. Begitu malu kalau diketahui oleh seseorang. Seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Sekarang orang ngaku keramat. Wah, karamah saya. Ahli maksiat dia. Nggak benar. Sudah begitu merasa bahwasannya dia adalah kekasih Allah. Na'udzubillah. Ini dalam dunia perwalian. Tapi selain itu pun juga bisa terjadi. Di antara adalah manusia. Diberi oleh Allah kekayaan. Melimpah ruah. Kekayaan melimpah ruah. Akan tapi dia dalam keadaan maksiat. Ya, maksiat. Awas, hati-hati. Jika kita bermaksiat kok oleh Allah masih diberi terus istidraj. Tanda itu adalah akan dilempar ke neraka paling dalam. Biar semakin berat bebannya. Sehingga kalau melempar bisa jauh-jauh. Jadi ada orang yang diberi oleh Allah banyak karunia. Tapi sisi lain dia maksiat. Lalu dia berkata, kalau memang aku ini orang yang gak benar, ngapain dikasih rezeki oleh Allah? Terlena dia. Dengan kemaksiatannya tidak sadar dia. Bahkan dia merasa memang aku adalah orang yang dimuliakan Allah. Sementara dia ahli maksiat. Maka ada kemunafikan tersembunyi. Apakah tadi yang menempatkan dirinya dalam dunia tarbiyah seorang syekh tidak koreksi diri? Mari kita semua koreksi diri kita. Di saat Allah memberikan karamah kepada kita, imdad, sesuatu yang sifatnya maknawi. Misalnya ya itu tadi keramat, bertemu mimpi Rasulullah, kemudian dia bisa melakukan banyak hal kebaikan. Itu mereka bingung. Takut kalau ini adalah ujian dari Allah. Aku tidak pantas diberi oleh Allah semacam itu. Bahkan begitu hebatnya mereka. Seperti terjadi kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Suatu ketika beliau itu tidak bisa sholat malam. Terlambat. Biasanya bangun malam, terbangun sudah masuk subuh. Menangis dia. Lalu dicari apa yang menjadikan sebab aku kok bisa bangun malam. Koreksi. Ibadahnya terkurangi, dia langsung koreksi. Salah apa yang aku lakukan. Rupanya dia baru ingat. Oh, aku telah prasangka buruk dengan seseorang. Kemarin aku baru sadar. Kemarin ada orang yang minta kepadaku. Aku tidak memberi karena aku tidak punya. Mestinya kalau aku tidak bisa memberi, cukup aku mengatakan minta maaf. Akan tapi ternyata keluar dari lesanku ucapan, oh kamu ini orang muda keker kok minta-minta. Ngomong gitu. Kamu ini orang muda keker kok minta-minta. Ngasih tidak. Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung menyadari. Karena itulah aku tidak bangun malam. Makanya kalau kita dijauhkan oleh Allah dari ibadah, itu karena maksiat kita. Ini kebalikan dari orang tadi. Sudah ahli maksiat, sudah merasa kayak wali. Apalagi orang rumun dia, salam semuanya. Wah, orang mau hormat dan sebagainya. Padahal dia dalam kemaksiatan. Memang di depan manusia tidak maksiat. Tapi saat sendiri dia bermaksiat. Wah ini, tertipu dia. Kalau sudah keluar peran seperti wali. Setting wali besar. Wah. Insya Allah. Setiap hari aku mimpi Rasulullah. Allah. Sudah begitu, umatnya semakin banyak. Dan omongannya cesrung nih. Insya Allah sembuh. Padahal dia di saat sendiri ahli maksiat. Sebuah kebodohan bagi orang tersebut. Kalau dia sudah maksiat, ternyata diberi oleh Allah dengan bermacam-macam karunia. Kok lalu berkata,
Kalau memang aku bukan wali, kenapa? Kalau aku bukan orang soleh, kenapa aku diberi semacam ini? Jadi dia tidak sadar akan kemaksiatannya. Ini musibah besar bagi kita. Kemudian disebutkan sini, faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'ur. Hati-hati. Jika kita bermaksiat, maka ketahuilah itu menjadikan sebab nur diputus, madad diputus. Sesuatu yang sifatnya maknawi akan diputus oleh Allah tanpa kita sadari. Dengan su'ul adab kepada Allah. Walau lam yakun illa man'ul mazidi, kalau seandainya hukumannya itu tidak ada lagi kecuali tidak ditambah saja, ini saya sudah cukup. Jadi gini, ada orang di sebuah kelas bandel, kemudian waktu kenaikan kelas gak dinaikkan, itu enak pada enak? Kan gak enak. Sama dalam urusan kepada Allah, hati-hati. Di saat kita melakukan kebaikan, kemudian setelah itu kita juga bermaksiat, maka hukuman bagi seseorang yang besar dari Allah karena dia bermaksiat adalah kebaikannya tidak ditambah oleh Allah. Sampai di situ saja. Enggak menambah kebaikannya. Apalagi mengurangi kebaikan, naudzubillah, tidak tambah. Termasuk hukuman dari Allah yang hampir tidak disadari oleh seseorang adalah di saat Allah tidak merindukanmu untuk berbuat baik. Maka bagi ahli orang mulia, kalau di malam hari tidak dibangunkan oleh Allah, dia merasa bahasanya telah dihukum oleh Allah. Tidak bangun malam sekali, merasa ini hukuman, dia menangis sehari. Kita kalau enak tidur tertawa kita. Kalau kita nggak bangun semalam, berkata alhamdulillah enak tidur kita, kan begitu. Tapi para kekasih Allah, kalau semalam saja mereka tidak bangun melakukan sholat, pagi harinya menangis, dia meminta ampun istighfarnya kepada Allah banyak-banyak. Kenapa? Dia merasa dihukum oleh Allah karena malam itu tidak dibangunkan oleh Allah. Maka hukuman terbesar bagi seorang hamba yang kadang tidak disadari adalah di saat Allah menjadikan kita malas beribadah. Dan ingat, semua kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Jadi Allah sayang kepada seorang hamba, maka hamba tersebut dijadikan senang ibadah. Dan di saat Allah tidak sayang, Allah berpaling, tiba-tiba tidak senang beribadah. Ayo koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Mungkin kita tidak harus sampai derajat orang nangis, paling tidak ada nyesel. Ya Allah, hari ini aku tidak bisa ngaji, biasanya aku datang. Kalau ada penyesalan, itulah halawatul iman, manisnya iman. Mungkin ada di antara kita sudah menemukan rasa, misalnya di saat tidak bisa bangun malam, paginya menyesal sekali. Ada, itu iman, manisnya iman. Nggak sholat duha menyesal sekali. Padahal nggak wajib, iman. Nggak bisa melakukan menyesal, itu iman. Tapi kalau orang nggak ada lagi, imannya kropos, nggak nyesal. Tidak beribadah, tidak menyesal. Tidak sholat malam, nggak menyesal. Lihat. Maka hukuman bagi orang-orang pencari ridho Allah adalah di saat tidak ditambah kebaikan oleh Allah. Nggak ingin menambah kebaikan. Atau termasuk hukuman yang Allah berikan pada seorang hamba adalah di saat dia diputus dari kebaikan. Kalau kita sadar, kenapa? Kalau kita lagi bisnis, biasanya satu bulan kita dapat untung 10 juta. Tak taunya bulan berikutnya minus. Bangkrut kan? Minus. Dia akan menyesal, menangis. Menyesal dia. Oh, bangkrut. Bulan kemarin dapat 10 juta, sekarang 0, enggak dapat apa-apa. Dia bisa menyesal. Faham makna penyesalan di sini ya? Biasanya dapat untung 10 juta, 10 juta, 10 juta. Bulan ini enggak ada. Baik. Bagaimana dengan ibadah kita? Allah kasih malam ini kau bangun malam. Allah. Berapa pahalanya? Enggak bisa dikira-kira. Bukan 10 juta. Besok bangun malam. Besok lagi bangun malam. Kalau anda yakin dengan pahala, tak taunya suatu ketika di stop oleh Allah. Kau tidak boleh bangun malam. Ayo. Berapa pahala besar yang hilang? Nyesel atau tidak? Nyesel mestinya kalau sadar. Tapi kenapa kita tidak nyesal selama ini? Berarti kita belum sadar. Ini makna. Kenapa kita tidak nyesal? Kok biasa saja?
Karena kita belum yakin mungkin. Dan belum nikmati ibadah tersebut. Itulah hukuman. Makanya hukuman bagi kelas-kelas mulia, kelas tinggi, hukumannya adalah bukan hukuman musibah, ditimpakan musibah kepadanya. Bukan itu saja hukuman. Di saat oleh Allah dijauhkan dari satu kebaikan saja, bagi para kekasih Allah itu dianggap sebuah hukuman. Aku kemarin bersedekah, sekarang saya tidak sedekah lagi. Aku kemarin bisa sholat duha, sekarang tidak sholat duha. Hukuman terbesar bagi perindu ridha Allah adalah di saat dia dihalangi untuk sampai kepada Allah. Hukuman terbesar bagi seorang pebisnis, nggak boleh dagang, kan gitu. Hukuman terbesar bagi seorang yang lagi haus, dilarang minum. Urusan kita apa? Urusan kepada Allah. Kita mencari ridha Allah. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, tak taunya oleh Allah dihalangi. Salat susah, ibadah susah. Kalau kita paham, itulah hukuman terbesar. Wa qad yuqamu wa qamal bu'di wa huwa la yadri. Ada sebagian orang ternyata telah Allah letakkan di tempat yang jauh dari kemuliaan, tapi dia tidak sadar. Semula dia adalah orang baik, ahli ibadah dan sebagainya. Rupanya dia terpesona dengan jamaahnya, dikagumi dan sebagainya. Akhirnya dia semakin sewenang-wenang, saya melakukan maksiat. Tapi pun dia masih merasa kayak waliullah. Sombongnya keluar, merendahkan orang. Sholat malamnya sudah tinggal khayal saja. Zikir pun sudah enggak lezat. Sebetulnya ini oleh Allah telah dijauhkan ini. Allah tempatkan dia tempat yang jauh dari kemuliaan. Wa dia la yadri, dia tidak tahu. Ada orang semacam itu, naudzubillah. Diberi Allah dihukum, tapi hukum adalah dijauhkan daripada kemuliaan. Walau lam yakun illa ayyukhalliyaka Allah, walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turidu. Kalau seandainya termasuk hukuman dari Allah adalah jika Allah ini harus pahami, cuman kadang kita tidak sadar Tuhan. Termasuk hukuman berat dari Allah, wahai para perindu keridhaan dan kemuliaan, termasuk hukuman besar dari Allah kalau Allah yukhalliyaka, membiarkanmu dengan semua keinginanmu. Mau melakukan kemaksiatan tidak pernah dihalangi oleh Allah. Ingat, tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah seorang hamba yang susah melakukan kemaksiatan biarpun sudah direncanakan. Sudah merencanakan, mau maling, nggak pergi-pergi yang punya rumah. Mau berzina, tabrakan, nggak jadi berzina tuh. Kalau memang orang dipilih oleh Allah, melihat dia akan susah melakukan kemaksiatan biarpun sudah direncanakan sekalipun. Begitu sebaliknya kalau seorang hamba sudah tidak disayang oleh Allah, lihat, nggak sengaja jadi maksiat, main mau beli mie, beli kerupuk, mampir, tak tanya apa, ada temannya minum mabuk, jadi padahal nggak rencana mabuk dia pergi kemana, mau ngapain, zina dia, naudzubillah. Maka ketahuilah, koreksi diri kita sendiri. Kalau kita termasuk golongan orang yang gampang bermaksiat, termasuk yang tidak direncanakan, jangan-jangan kita golongan orang yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau kita ternyata orang yang begitu mudah melakukan kebaikan, gak direncanakan baik, kita tidak pengen bersedekah, tidak pengen bersedekah, cuma Allah hantarkan dia bersedekah. Pergi suatu tempat, tiba-tiba pengumuman yang mau ini, keluar dia, keluar, sedekah nolong orang dan sebagainya. Alangkah indahnya. Nah inilah makanya termasuk hukuman. Allah membiarkan engkau dengan segala yang kau inginkan dari kemaksiatan, itu hukuman. Dia maksiat, masih lancar bisnisnya. Modal haram lancar. Sampai di hari ini pun ada orang menemukan halawatul iman, manisnya iman. Satu orang mengadu kepada kami, dia sudah bangkrut, nyungsep bisnisnya, tapi dengan tetesan air mata. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah terima kasih, alhamdulillah Buya. Kenapa? Saya bangkrut. Kalau tidak saya bangkrut, saya akan terlena. Kenapa? Modal saya adalah dari riba. Saya berjaya 10 tahun. Dan saya terlena sekarang dibikin bangkrut oleh Allah. Kalau seandainya saya tidak bangkrut, saya tidak akan sadar kalau riba itu haram. Loh, terima kasih dia kepada Allah.
Ada orang dengan ribanya berjaya semuanya, top. Dengan bisnis yang haram jalan semuanya. Apa saja, buka toko sana jadi perusahaan sana jadi semuanya. Kayak Korun nanti. Naudzubillah. Maka yuk koreksi diri sendiri. Kalau ternyata kita masih dalam banyak kemaksiatan kok terus dimanja oleh Allah, sebetulnya kita adalah telah diuji dengan ujian yang amat berat. Dengan kemaksiatan, maka kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini yang masih menggunakan modal yang haram, ketahuilah niatlah untuk hijrah. Biarpun tidak harus hari ini Anda keluar, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, bahkan mungkin Anda akan terlepas 10 tahun, tapi yang penting niat keluar saat ini. Dan Allah Maha Pengasih. Kalau orang sudah niat hijrah, biarpun belum tuntas, kalau mati dia selamat. Contoh, orang melakukan zina, dikisahkan, melakukan zina setelah berzina, dia menyesal, astagfirullah, baru mau niat pulang, ketabrak mobil, dia mau tobat, dia mau pergi masjid, saya mau istighfar, diampuni oleh Allah. Maka mungkin ada seseorang yang sekarang dalam kubang keharaman riba, tahu-tahu mendengar suara astagfirullah, aku niat hijrah, bismillah, saya akan niati mulai besok saya akan berusaha mengentaskan diriku dari kubang riba. Bismillah, ngomong sama istriku, aku akan hijrah semuanya. Aku akan hijrah. Kita akan rapikan tangga, saya kembalikan ini semuanya. Baru begitu kok mati, selamat dia. Yang penting ada niat dulu. Yang repot berhujah, repot semuanya haram, semuanya haram. Wah. Begitu mudahnya dengan Allah. Jangan ragu. Siapapun Anda, jika pekerjaan Anda masih haram, ingat Allah Maha Kasih. Niatlah untuk mengentaskan diri dari keharaman tersebut. Jangan sampai kita tergolong orang yang tertipu. Kita masih dengan keharaman, ternyata diberi oleh Allah kelancaran. Ujian berat. Dalam keharaman masih lancar. Dalam dosa masih ditolong oleh Allah. Sebetulnya itu bukan pertolongan, namanya istidraj. Kita akan dimasukkan ke neraka paling dalam. Ingat, ini adalah majelis mulia. Bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi ini majelis untuk koreksi diri sendiri. Jika memang Anda adalah golongan orang seperti itu, diberi oleh Allah karunia, padahal kita masih banyak maksiat, yuk sekarang tinggal memperbanyak istighfar. Kan gak susah dengan Allah. Kita maksiat terus, diberi karunia oleh Allah. Gak harus kita merasa terpuruk sampai menjadi orang putus asa. Tidak. Tinggal astagfirullah ya. Ya Allah, astagfirullah. Sesali dosa-dosa. Baru setelah itu akan selamat. Bukan menjadi orang yang bodoh lagi. Dan bukan menjadi orang yang rugi. Akan tapi berubah menjadi orang yang beruntung. Baik. Inilah yang bisa kami hadirkan dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Dalam keadaan bermaksiat. Sementara diberi oleh Allah segala karunia. Pun demikian kita masih merasa kita ini orang yang layak diberi oleh Allah kemuliaan. Maka dia tertipu. Wong kita maksiat kok dimuliakan oleh Allah? Enggak, orang maksiat enggak akan dimuliakan oleh Allah. Kita maksiat masih dimuliakan oleh Allah. Tahuilah, itu adalah kebodohan kalau kita merasa seperti itu. Tapi kalau bermaksiat bagaimana? Yuk bergegas kembali kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengasih. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Maka kami tambah, jika Anda tergolong yang belum sadar akan kesalahan, modal bisnis Anda, cara bisnis Anda, tempat kerja Anda, dan macam-macam, jika Anda memang tergolong dalam golongan orang yang masih melakukan dosa dan haram dalam usaha, hari ini waktunya untuk tobat. Jangan tunda esok hari. Jangan sampai dengan kejayaan Anda terlena seolah-olah Anda menjadi orang diridhoi oleh Allah. Lalu berkata, kalau mau ini haram beneran, kan gampang Allah untuk menghancurkan saya. Tidak usah ngomong itu. Ini yang pertama, ayo tobat. Yang kedua, jika Anda tergolong orang yang sudah tobat hijrah dari modal yang haram atau yang lainnya, ingat, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Jangan memandang saudaramu yang masih berada dalam kubang keharaman dengan pandangan merendahkan. Anda tidak tahu apa yang ada di hatinya. Mungkin dia setiap malam menjerit, cuman belum terentaskan dia. Dia menangis setiap malam, tapi belum terangkat dia. Atau bahkan dia sudah mulai berhijrah, cuman Anda tidak tahu. Sebab semua tobatnya tidak dilaporkan kepada Anda. Maka jangan suudzon kepada siapapun. Mungkin Anda melihat dia sering hadir pengajian. Mungkin dia dekat dengan pesantren. Mungkin dia dekat dengan ulama. Ternyata modalnya kok masih riba. Anda jangan suudzon. Mungkin dia sudah menangis setiap malam. Bahkan mungkin dia sudah mulai mengurangi itu semuanya. Dan semuanya perlu proses dan waktu. Jangan suudzon. Jelas? Yang masih dalam kubang kehinaan segera tobat. Jangan nunda esok hari. Karena belum tentu esok hari milik Anda.
Kalau seandainya Anda besok mati, semoga panjang umur semuanya. Kalau seandainya Anda besok mati, kok malam ini Anda sudah ikrar untuk tobat, Anda tidak akan ditanya dengan dosa-dosa itu semuanya. Dan bagi yang sudah tobat, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Akan tapi, kalau benar Anda melihat saudara Anda yang masih dalam kubang keharaman, kehinaan, maka panjatkan doa, mohonlah kepada Allah, semoga Allah memudahkan hamba-hamba tersebut untuk mengentaskan dirinya dari kenistaan dan kehinaan. Itulah akhlaknya orang beriman, itulah hati orang yang beriman. Allahu a'lam bishawab.